Assalamualaikum. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini aku mau bersih-bersih dapur kotor. Ini penampakan sebelum dibersihin ya. Masya Allah, ini berantakan banget. Banyak perabotan yang bergelantungan di dinding kayak gitu, Masya Allah. Dan di bawah kolong ini emang gak dipakein gorden ya sebelumnya. Cuma satu kolong aja yang dipakein gorden. Nanti mau aku rapihin. Dan sebelah sini ini Masya Allah berantakan banget. Karena nggak ada gudang, jadi sekalian aja penyimpanan di situ tadi di pojok. Dan langkah pertama ini kita turunin dulu perabotannya sebelum dibersihin. Kita pindahin dulu agar nggak kena debu ya teman-teman. Untuk dapur ini itu dapur lama banget ya. Ini kan rumah tua ya, rumah orang tua aku. Kebetulan kalau ada yang belum tahu, aku masih tinggal sama orang tua aku ya. Karena dari awal menikah memang belum punya rumah gitu sama pak suami. Jadi kami memutuskan untuk tinggal di rumah aku dulu ya teman-teman, dibandingkan ngontrak kayak gitu. Kalau ada teman-teman yang setelah menikah udah punya rumah sendiri dari hasil kerja kerasnya sendiri, Masya Allah ya, itu patut diacungki jempol menurut aku. Masya Allah hebat banget dan harus disyukuri ya teman-teman. Tapi bagi yang masih ngontrak ataupun masih tinggal sama orang tua, jangan berkecil hati ya, jangan insecure juga. Kita juga pasti punya cerita sendiri dan punya situasi sendiri yang mengharuskan ngontrak dan tinggal sama orang tua pastinya. Dan bukan berarti derajat kita paling rendah ya dibandingkan orang yang punya rumah sendiri. Tidak begitu ya teman-teman. Yang bisa menilai itu semua hanya Allah semata. Siapa sih yang gak mau pengen punya rumah sendiri? Pastinya setiap orang ataupun keluarga ingin punya rumah sendiri, apalagi dari hasil kerja keras sendiri ya teman-teman. Pokoknya tetap semangat bagi teman-teman yang masih ngontrak ataupun masih tinggal sama orang tua. Tetap semangat ya, jangan lupa semangat menabungnya untuk mencapai keinginannya punya rumah impian sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Baik lagi ke video, ini pas suami lagi angkut-angkutin kaca karena kaca di rumah aku itu nggak kepasang satu ya, emang sengaja gitu. Dan ini mau dipindahin aja ke samping rumah biar nggak menu-menuhin di dapur gitu. Pokoknya jangan sampai ada yang bergelantungan kalau setelah dirapihin ini. Kalau udah bersih-bersih gini jadi ketahuan ya mana barang-barang yang harus dibuang dan enggak. Dan ini banyak banget di kolong meja ini. Tadinya tuh ini mejanya panjang ya, cuma dibagi dua gitu dan disisain satu ini. Nah, segala langseng atau apa itu ya masih ada itu dari zaman dulu umi aku sampai sekarang. Kalau ada acara buat bikin masak-masak kayak gitu itu suka kepake katanya. Kalau orang tua itu gitu ya, sayang-sayang banget begitu kalau dibuang padahal jarang dipakai gitu. Makanya aku nih sekarang mau aku buang-buangin nih mana yang nggak penting-penting. Ini segala macam perabotan ada di sini. Untuk di kolong ini kan kotor ya, karena kan jarang dibersihin karena banyak barang-barang, jarang digeser-geser gitu ya. Selanjutnya setelah semua barang-barangnya diangkutin keluar, ini aku sapu-sapu ya. Sebelum lanjut ke yang lainnya, karena di sini tuh ngeres banget, banyak banget kotoran, jadi aku sapu-sapu dulu. Ini nggak aku pel ya, kalau misalkan udah rapi baru langsung aku pel kayak gitu. Ini aku pakai sendal aja karena emang benar-benar ngeres ya, karena kan masih bolak-balik ke dalam, jadi daripada kotor semua gitu kan ubin di dalam rumah, lebih baik jadi aku pakai sendal aja jadinya ya. Selanjutnya ini pas suami lagi cabut-cabutin pakunya. Ini tuh pakunya susah banget, dia itu kepenteran ya, masa pakai tangan buat nyabut paku jadi nanti itu aku kasih tang gitu ya. Kalau ada yang keras sih dia paku aja langsung ya ke dalam. Kalau yang kecil-kecilnya kayak gini nih tuh diangkutin sama dia, dicabut pakai tang kayak gitu ya teman-teman. Alhasil temboknya ini jadi bolong-bolong, tapi tenang aja nanti mau disemen gitu ya. Baru dia yang plus lagi dikasih pakai pelamir gitu sebelum dicat. Nah, di bagian atas ini tuh berjamur banget ya, karena kan dulu tuh masaknya pakai hau gitu ya, pembakarannya masih pakai kayu gitu. Jadi asapnya tuh atau apinya suka sampai ke sini. Jadi temboknya tuh suka pada hitam-hitam gitu. Ini tuh udah sering ya dicat, tapi tetap aja kayak gitu lagi. Dan kali ini mau aku cobain nih di pelamir dulu baru aku cat. Karena aku tadi bersihinnya lama ya pakai koas, ini sama pak suami dilanjutin pakai sapu aja biar langsung bersih semua. Dari tadi kayak gitu ya. So-soan banget pakai pengki segala tadinya sih biar nggak turun kemana-mana gitu debunya. Selanjutnya untuk bagian kompornya ini
Ini kan banyak banget yang bolong-bolong. Jadi pak suami itu di semen ya bagian yang bolong-bolongnya, dan aku bagian bersihin dinding dan tabelnya gitu ya, karena kan banyak banget kotoran-kotoran yang menempel di nut gitu, garis-garis keramik. Teman-teman suka gitu nggak sih, di keramiknya itu suka ada kotoran-kotoran? Kalau nggak dicongkelin kayak gini kayaknya nggak keambil ya. Kalau biasanya kan kalau masak suka dilap-lap aja tanpa dicongkel-congkel kayak gini, dan ternyata pas congkel-congkel Masya Allah kotorannya itu banyak banget dan jijik banget ya ternyata, Masya Allah. Dan ini aku langsung bersihin sebelum nanti aku tempelin pakai stiker. Setelah tembok sudah, ubinnya sudah, selanjutnya langsung ke pelamirnya ya. Ini tuh pelamir atau apa sih sebutnya, ya pokoknya gitu lah, buat ngedempul yang bolong-bolong biar kalau misalkan ngecat itu langsung putih. Dan ini mau Pak suami, tembok yang hitam-hitam yang coklat-coklat ini didempul dulu ya pakai pelamir biar nanti pas dicat itu langsung putih. Tapi ternyata setelah semua didempul berkali-kali, dia itu malah meresap ke dalam, dan yang coklat-coklatnya itu tetap aja kelihatan kalau pas udah kering nanti. Kalau teman-teman ada yang tahu dan bisa kasih saran gimana nih caranya buat ngilangin kayak gitu ya, yang hitam-hitam itu. Dan ini aku bantuin Pak suami buat tempelin yang bolong-bolongnya biar cepet gitu ya, kerja sama suami istri. Nah ini dilanjut sama Pak suami bagian bawahnya. Ini tuh kan baru sekali dipelamir dan belum pernah dicat. Dan selanjutnya setelah selesai pelamirannya langsung dicat deh. Ini aku beli catnya yang murah meriah aja. Ini harganya Rp80.000. Nah ini anak aku Masya Allah ikut-ikutan ngecat ceritanya si Naura ini. Pokoknya kepo dia ini dari tadi bulak-balik aja. Dan ini Pak suami kalau teman-teman lihat itu masih tetap sama ya dindingnya, nah kayak gitu. Jadi itu udah pengecatan ya, padahal tadi udah dipelamir tapi tetap aja kok coklat-coklat kayak gini. Aneh banget kan, malah meresap ke dalam kayak gitu. Biar pekerjaannya cepat selesai, ini catnya dibagi dua ya, buat aku bantuin juga Pak suami biar cepat selesai. Nah aku di bagian sini aja, yang bagian temboknya kecil-kecil. Ini tuh aku naik ke atas ya, ngeri jatuh sih sebenarnya ini. Sosokan aja. Dan untuk plafonnya ini kan deket ya sama kepala, jadinya ini aku nunduk-nunduk aja nih biar nggak mentok gitu. Kalau rumah buatan zaman dulu tuh kayaknya kalau semakin ke belakang itu atapnya semakin menurun ya. Aneh nggak sih? Kayaknya semuanya kayak gitu ya, ke depan atau ke belakang itu kayaknya semakin menurun plafonnya. Dan ini untuk lubang ventilasinya sekalian aja nih aku cat biar sama putih semua. Tapi untuk bagian dalamnya itu kan susah ya, jadi aku biarin aja nih aku cat bagian depannya aja biar serasi gitu ya, putih-putih. Karena ventilasi di rumah aku cuman ini aja ya, bagian dapurnya. Makanya kalau setiap masak itu pintu dapur yang tadi itu suka aku buka biar anginnya itu keluar, asapnya. Dan ini Pak suami tetap ya ngecat. Di sini tuh aku nggak punya rolan, jadi ini pakai kuas aja sedikit-sedikit kayak gini sama Pak suami. Nah bisa dilihat ya bagian sana itu pojokan udah dicat berkali-kali tapi tetap aja coklat kayak gitu. Mungkin bisa hilang kalau misalkan semennya itu dibobok diganti semen baru atau gak ditempelin wall foam lagi kayak gitu. Selanjutnya untuk bagian kolong dapurnya ini aku cat, yang sebelumnya ini tuh kuning. Biar kelihatan bersih aku cat semua kolong-kolong dapur pakai kuas kayak gini aja ya teman-teman. Kolong dapur di rumah aku kan tingginya beda-beda ya, nggak tahu kenapa ini ibu-ibu zaman dulu kalau bikin top table itu pasti menurun gitu ya, kenapa nggak rata semua gitu ya, biar gampang gitu kan ngecatnya sejajar. Ini aku sampai nunduk-nunduk karena emang pendek banget kayak gitu ya. Lumayan nih jadi pegel leher. BTW mohon maaf ya teman-teman kalau suaranya nggak enak didengar dan mindeng gitu karena emang lagi flu gitu ya. Udah beberapa hari ini nggak enak badan dan baru sekarang nih voice over lagi.
Setelah pengecatan pertama selesai, ini dilanjut ya pengecatan yang kedua kalinya. Kalau yang pertama kan tadi nggak terlalu medok, jadi sekarang nih aku mau tambah lagi biar makin putih. Mohon maaf ya kalau ngecatnya ini belepotan, maklum ya ibu rumah tangga yang hasil ngecat aja, yang penting nempel kayak gitu ya. Lumayan nih buat mempercepat pengerjaan daripada nunggu pak suami kan lama lagi. Jadi nih aku cat aja nih sendiri biar makin cepet kayak gitu. Jangan lupa ya pojok-pojokannya. Nah ini setelah pengecatan selesai, waktunya pembersihan sebelum nanti dipasangin sama wall foamnya kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya untuk dindingnya ini dilap-lap aja. Ini aku lapnya pakai lap basah dulu sebelum nanti aku pakai lap kering. Digosok-gosok, nanti kalau misalkan ada cat-cat yang nempel di dinding itu jadinya ketahuan ya, keangkat kayak gitu. Cukup lama nih sebenarnya proses pembersihan ini, apalagi nanti dilanjut sama makeover gitu ya. Untuk pengerjaannya ini aku sampai 3 hari gitu ya teman-teman. Makanya ini aku sampai sakit kayak gitu karena 3 hari itu terus-terusan di dapur, karena ada aja gitu ya masalahnya, kendalanya untuk makeover ini. Jangan lupa ini kerannya biar makin kinclong ya, ini dilap-lap juga. Oke, mungkin teman-teman cukup sampai di sini aja ya videonya. Untuk next videonya nantikan ya untuk makeover dapur ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di next video ya. Jangan lupa selalu dukung channel Naura Andara dengan cara like, komen yang positif, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dadah.